Mandalika jadi sirkuit terindah di dunia. Bulan Maret sudah semakin dekat. Itu artinya perhelatan MotoGP tinggal menunggu hari. Sebagai pemanasan, sirkuit Mandalika ditunjuk sebagai tempat untuk tes pramusim pembalap MotoGP. Tes ini bertujuan untuk menjajal motor baru dan mencari tahu kelemahan dan settingan terbaik untuk menghadapi musim 2022 yang dimulai dari negara Qatar. Mandalika sendiri sudah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah di race kedua pada bulan Maret yang akan datang. Seperti yang sudah kita ketahui, sejak pembalap-pembalap dunia dan kru tiba di Lombok, banyak berita dan cuitan serta foto-foto unik yang mereka bagikan selama di Mandalika. Ada yang kagum dengan keindahan pantai di dekat sirkuit Mandalika. Ada juga yang kaget dengan pemandangan tak biasa, seperti emak-emak naik motor dan boncengan dengan beberapa anak sekaligus. Ada juga yang merasa lucu melihat bensin yang dijual di warung dalam kemasan botol air mineral. Ada juga yang heboh saat mereka melihat kelelawar masuk ke dalam kamar hotel. Dan hal ini sebagai bukti sebuah keseruan tersendiri dalam menyambut MotoGP untuk pertama kali setelah 25 tahun absen. Tes pramusim sudah digelar sejak awal bulan. Pada tes hari pertama, para pembalap sempat mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah trek yang kotor sehingga membuat mereka terpaksa menghentikan aktivitas setelah panitia mengibarkan bendera merah. Karena trek dianggap terlalu kotor, ada juga bahkan yang terkena lumpur dan kerikil. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengerjaan proyek penunjang sirkuit yang mengakibatkan banyaknya debu yang terbang ke area balapan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa debu dianggap berbahaya bagi pembalap? Aspal balapan beda dengan aspal jalanan biasa. Aspal balapan memiliki tekstur kasar dan berpori-pori, sehingga debu yang masuk akan mengendap di balik pori-pori aspal. Selain debu juga ada masalah lagi, yaitu guyuran hujan di hari pertama. Hal ini menyebabkan air ikut bercampur dengan debu yang menumpuk dan menjadi lumpur. Tentu saja hal ini cukup mengecewakan, karena tes pramusim ini sangat krusial bagi pembalap, agar mereka dapat menjajal dan mengetahui potensi maksimum dari motor dan kemampuan mereka. Artinya trek harus dalam kondisi prima. Meski begitu, itu tak membuat para pembalap kecewa. Kebanyakan dari mereka memberikan respon bagus terhadap sirkuit Mandalika. Sebagian memberikan saran agar Mandalika dapat berbenah menjadi lebih baik. Pihak Dorna pun tidak mempermasalahkan akan hal ini, karena menurut mereka ini adalah hal yang wajar untuk sirkuit yang masih baru. Namun ada satu hal yang cukup membanggakan. Pihak MotoGP mengakui Mandalika sebagai sirkuit terindah di dunia. Hal ini mereka tuliskan melalui akun sosial media resminya, sambil memposting dua foto sirkuit Mandalika dari kejauhan. Mereka juga menuliskan caption dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mereka menuliskan kalimat seperti ini: tempat yang luar biasa. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia. Sirkuit Mandalika memang dibangun di dekat tepi pantai yang indah. Apalagi Lombok dikenal dengan pantai yang cantik dan bersih, dan kawasan ini juga masih asri dan belum tersentuh pariwisata secara masif. Sehingga hal ini menjadikan area Mandalika ini sangat indah jika dipotret secara keseluruhan. Diyakini jika sirkuit ini sudah beres 100%, maka gelar sirkuit terindah di dunia akan mutlak diraih oleh sirkuit Mandalika ini. Namun sepertinya ada yang tidak senang dengan berita bagus ini, dan pasti kita sudah bisa menebak siapa mereka. Akhir kata, selamat buat sirkuit Mandalika. Saat MotoGP nanti, ratusan juta pasang mata akan melihat Mandalika. Ini luar biasa untuk branding Lombok sebagai destinasi wisata masa depan selain Bali. Semoga acara berjalan sukses dan dapat membawa nama baik Lombok dan Indonesia di mata internasional. Memang
Cara tercepat untuk mempromosikan sebuah tempat wisata adalah melalui event besar. Expose dari media sangatlah besar, menjangkau seluruh dunia, dan Presiden kita Joko Widodo sudah paham akan hal ini.